student, we meet again in this meeting. You know that this meeting is a continuing meeting from another meeting that we had been done before. Ini adalah kelanjutan dari pertemuan-pertemuan yang telah kita lakukan sebelumnya. Pada pertemuan kali ini, I'm gonna discuss with you, I'm gonna explain about pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Pada pembahasan yang lalu, Mister telah menjelaskan kepada kalian tentang adanya interaksi manusia baik dengan lingkungan alam maupun dengan lingkungan sosial. Saat ini yang akan kita bahas, yang akan Mister jelaskan kepada kalian adalah pengaruh dari interaksi manusia tadi dengan lingkungan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa interaksi manusia dengan lingkungan alam maupun dengan lingkungan sosial memberikan pengaruh terhadap bidang ekonomi, terhadap bidang sosial, dan bidang budaya. Adapun pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang ekonomi adalah adanya keanekaragaman mata pencaharian penduduk, adanya atau terciptanya keberagaman mata pencaharian penduduk atau masyarakat. Pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang ekonomi yang pertama adalah adanya atau terciptanya keberagaman mata pencaharian penduduk. Penduduk yang hidup di pinggir pantai mayoritas bekerja sebagai nelayan. Penduduk yang hidup di pegunungan mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai petani, pemetik teh, ya, dan lain-lain sebagainya.
Dengan adanya interaksi manusia dengan lingkungan, maka manusia bisa mendapatkan keuntungan. Atau kekayaan dengan cara mengeksploitasi alam. Maksudnya adalah saat terjadi interaksi manusia dengan lingkungan, manusia bisa mendapatkan kekayaan. Manusia memperoleh keuntungan dengan cara mengeksploitasi alam di sekitarnya. Para penggali ditambang emas, perak maupun minyak bumi, mereka otomatis akan mendapatkan keuntungan dengan melakukan interaksi, dengan menggali ke dasar bumi untuk mencari emas, perak maupun minyak bumi. Emas, perak dan minyak bumi itu dijual dan menghasilkan kekayaan, menghasilkan devisa bagi negara. Oleh karena itu, pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan alam dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial dan dalam bidang budaya, ada yang pengaruh positif, ada pula yang pengaruh negatif. Tetapi dalam hal ini Mister hanya akan menjelaskan pengaruh positifnya saja. Untuk pengaruh negatifnya kalian bisa lihat sendiri di buku-buku kalian, sumber-sumber yang lain, di website-website yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan lain-lain sebagainya. Ini dia dua pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang ekonomi. Kalian bisa cari lagi ya, bahan-bahan belajar yang lainnya, materi-materi tentang pengaruh dalam bidang ekonomi di buku-buku yang lain ya, di website-website yang lain. Bisa hanya akan menyampaikan beberapa persen saja. Yang kedua, pengaruh dalam bidang sosial. Selain dalam bidang ekonomi, interaksi manusia juga berpengaruh terhadap bidang sosial. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut, salah satunya adalah inovasi yang berkelanjutan dalam bidang teknologi dan telekomunikasi. Pada saat belum ditemukan teknologi, saat ilmu pengetahuan belum berkembang masif di seluruh dunia, manusia menciptakan atau menemukan, berinovasi untuk membuat alat-alat perkakas-perkakas yang digunakan untuk bertahan hidup di muka bumi ini. Mereka
buat nyambel, lumbung padi, golok, alat untuk membersihkan lantai dan halaman seperti sapu dan lain-lain sebagainya. Itu adalah inovasi-inovasi sederhana yang bisa dilakukan oleh manusia pada waktu itu. Tapi sekarang dengan semakin majunya zaman, teknologi semakin canggih. Untuk membersihkan lantai ada yang namanya vacuum cleaner. Orang zaman dahulu mana kenal yang namanya vacuum cleaner. Untuk membuat jalan raya menjadi jalan yang enak saat kita membawa kendaraan, ada yang namanya traktor, mobil biku, dan lain-lain sebagainya. Untuk mengangkut bahan-bahan kebutuhan pokok, pada zaman dahulu kebanyakan orang membawanya dengan cara dipanggul, atau dengan menggunakan delman, atau dengan menggunakan gerobak. Tetapi dengan seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, diciptakan yang namanya kendaraan, truk pengangkut pasir, mobil pengangkut penumpang, pesawat terbang untuk mengangkut penumpang, kapal laut untuk membawa kargo, batu bara dan lain-lain sebagainya. Itu semua merupakan inovasi yang berkelanjutan dalam bidang teknologi. Kalau dalam bidang telekomunikasi, zaman dahulu orang berkomunikasi hanya lewat surat, tulisan tangan, ya, ditulis di kertas, dikasih ke kurir. Kurir itu bisa berjalan kaki berpuluh-puluh bahkan ratusan kilo untuk menyampaikan surat yang tadi sudah dibuat ke orang yang dituju. Itu zaman dahulu. Ada yang menggunakan kuda, ada yang menggunakan delman, andong dan lain-lain sebagainya. Tapi sekarang itu sudah tidak dilakukan lagi. Sekarang untuk berkomunikasi, untuk berkirim-kirim surat, ada yang lebih fleksibel, lebih nyaman. Handphone, gadget. Bahkan sekarang untuk bisa bertatap muka, kita ada yang namanya video call. Mister di Indonesia misalkan melakukan video call dengan Raja Kerajaan Arab Saudi, Raja Fahd, ya, membicarakan tentang investasi minyak bumi di Indonesia. Keren misalnya. Ini pengaruh dalam bidang sosial, inovasi yang berkelanjutan dalam bidang teknologi dan telekomunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, terbentuknya organisasi sosial di lingkungan masyarakat. Interaksi manusia dengan lingkungan berpengaruh dalam bidang sosial dalam hal terbentuknya organisasi-organisasi sosial di lingkungan masyarakat. Karena banyak sekali kita temukan ada organisasi sosial politik, ada organisasi masyarakat, ya, Labas, Pemuda Pancasila, BPPKB dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan organisasi-organisasi masyarakat yang terbentuk karena pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan.
interaksi manusia dengan lingkungan. Selanjutnya, terciptanya sosialisasi dan komunikasi yang baik antar individu dan kelompok. Maupun kelompok dengan cara perkenalan satu sama lain. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Interaksi manusia dengan lingkungan alam menciptakan sosialisasi, menciptakan komunikasi yang baik antar individu maupun kelompok. Dengan cara apa? Berkenalan satu sama lain. Mister awalnya tidak kenal yang namanya Mister Halimi, tapi dengan adanya interaksi Mister dengan lingkungan sosial, Mister jadi kenal dengan Mister Halimi, kenal dengan Miss Yuli, Mister Udin, Mister Alwi, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah karena pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Tanpa adanya interaksi manusia dengan lingkungan sosial, mungkin Mister tidak kenal siapapun. Mister akan sendirian tanpa ada teman. Tapi dengan adanya interaksi manusia dengan lingkungan sosial, Mister kenal satu sama lain. Mister kenal dengan kalian selaku murid-murid Mister. Mister kenal dengan orang-orang tua kalian. Mister kenal dengan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan Mister. Ya. Ini adalah akibat dari adanya interaksi Mister sebagai manusia dengan lingkungan. Yang terakhir, pengaruh dalam bidang budaya. Adapun pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang budaya antara lain adalah terbentuknya adat istiadat, yang merupakan ciri khas suku bangsa. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dalam bidang budaya berpengaruh pada terbentuknya adat istiadat. Adat istiadat ini tercipta karena adanya interaksi manusia dengan manusia lain, karena adanya sosialisasi antar individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok. Adat istiadat ini merupakan ciri khas sebuah suku bangsa. Satu suku bangsa, adat dan istiadat ini berbeda dengan suku bangsa yang lain. Contoh misalkan,
perkawinan suku bangsa Sunda berbeda dengan perkawinan suku bangsa Betawi. Dan ini merupakan keanekaragaman adat istiadat dan budaya. Kita tidak boleh membandingkan satu sama lain. Ini yang lebih bagus, ini yang tidak. Masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak bisa dibandingkan. Yang kedua, berapa lama lagi sih? 2 lagi. 2 kertas lagi? Enggak, 2 ini lagi. 1. Munculnya kepercayaan terhadap pencipta alam yang kedua, munculnya kepercayaan terhadap pencipta alam. Atau dewa-dewa. Dengan adanya interaksi manusia terhadap lingkungan, memunculkan kepercayaan manusia bahwa ada kekuatan besar yang menggerakkan dunia di balik layar. Kekuatan besar ini mengatur seluruh pergerakan, seluruh aktivitas yang ada di dunia ini. Dan mereka berpikir bahwa kekuatan besar tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Itu untuk masyarakat muslim. Sedangkan yang non muslim ada yang percaya terhadap dewa-dewa, percaya terhadap roh-roh leluhur-leluhur mereka. Bahkan ada juga yang percaya terhadap kekuatan-kekuatan benda-benda yang dianggap magis dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir, adanya kemampuan untuk menciptakan benda-benda. Untuk kebutuhan hidup manusia. Kemampuan menciptakan benda-benda untuk kebutuhan hidup manusia ini, zaman dahulu kala ada yang namanya senjata-senjata tradisional, rumah-rumah tradisional, alat musik tradisional dan lain-lain sebagainya. Ya, Mister cukupkan sampai di sini. Apa yang Mister sampaikan di sini baru beberapa persen saja dari pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan. Kalian bisa cari lebih dalam, kalian bisa gali lebih dalam dari sumber-sumber lain,
bisa melalui website, ya, bisa melalui buku-buku dan lain-lain sebagainya. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan, jaga jarak, don't forget to pray at 3 times to let the pandemic go away from the world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.